Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala hingga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup sebagai hukuman oleh para pembesar-pembesar kerajaannya pada masa itu. Singkat cerita, kegagalan Nabi Ibrahim dalam usahanya menyadarkan ayahnya yang tersesat itu sangat menusuk hatinya, karena ia sebagai putra yang baik ingin sekali melihat ayahnya berada dalam jalan yang benar. Terangkat dari lembah kesesatan dan syirik, namun ia sadar bahwa hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimanapun ia ingin dengan sepenuh hatinya agar ayahnya mendapat hidayah. Bila belum dikehendaki oleh Allah, maka sia-sialah keinginan dan usahanya. Penolakan ayahnya terhadap dakwahnya dengan cara yang kasar dan kejam itu tidak sedikit pun mempengaruhi ketetapan hatinya dan melemahkan semangatnya untuk berjalan terus memberi penerangan kepada kaumnya, untuk menyapu bersih persembahan-persembahan yang batil dan kepercayaan-kepercayaan yang bertentangan dengan tauhid dan iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Nabi Ibrahim tidak berhenti-henti dalam setiap kesempatannya mengajak kaumnya berdialog dan mujadalah tentang kepercayaan yang mereka anut dan ajaran yang ia bawa. Dan ternyata bahwa bila mereka sudah tidak berdaya menilai dan menyanggah alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kebenaran ajarannya dan kebatilan kepercayaannya mereka, maka dalil dan alasan yang usanglah yang mereka kemukakan itu bahwa mereka hanya meneruskan apa yang oleh bapak-bapak dan nenek moyang mereka lakukan, dan sekali mereka tidak akan melepaskan kepercayaan dan agama yang telah mereka warisi. Kemudian Nabi Ibrahim pada akhirnya merasa tidak bermanfaat lagi berdebat dan bermujadalah dengan kaumnya yang berkepala batu dan yang tidak mahu menerima keterangan dan bukti-bukti nyata yang dikemukakan oleh beliau, dan selalu berpegang pada satu-satunya alasan bahwa mereka tidak akan menyimpang dari cara mempersembahkan nenek moyang mereka. Walaupun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan berkali-kali bahwa mereka dan bapak-bapak mereka keliru dan tersesat mengikuti jejak setan dan iblis. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam merancang akan membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata yang dapat mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa berhala-berhala dan patung-patung mereka betul-betul tidak berguna bagi mereka dan bahkan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Adalah sudah menjadi tradisi dan kebiasaan penduduk kerajaan Babylon bahwa setiap tahun mereka keluar kota beramai-ramai pada suatu hari raya yang mereka anggap sebagai keramat. Berhari-hari mereka tinggal di luar kota di suatu padang terbuka berkemah dengan membawa pembekalan makanan dan minuman yang cukup. Mereka bersukaria dan bersenang-senang sambil meninggalkan kota-kota mereka yang kosong dan sunyi. Mereka berseru dan mengajak semua penduduk agar keluar meninggalkan rumah dan turut beramai-ramai menghormati hari-hari suci mereka. Kemudian Nabi Ibrahim yang juga turut diajak turut serta berlagak berpura-pura sakit dan diizinkanlah ia tinggal di rumah. Apalagi mereka merasa khawatir bahwa penyakit Nabi Ibrahim yang dibuat-buat itu akan menular dan menjalar di kalangan mereka bila ia turut serta. Inilah dia kesempatan yang kunantikan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala melihat kota sudah kosong dari penduduknya. Sunyi senyap tidak terdengar kecuali suara burung-burung yang berkicau, suara daun-daun pohon yang gemerisik ditiup angin kencang. Dengan membawa sebuah kapak di tangannya, ia pergi menuju tempat peribadatan kaumnya yang sudah ditinggalkan tanpa penjaga, tanpa juru kunci, dan hanya deretan patung-patung yang terlihat di serambi tempat peribadatan mereka. Sambil menunjuk kepada sesembahan bunga dan makanan yang berada di setiap kaki patung, berkata Nabi Ibrahim mengejek, "Mengapa kamu tidak makan makanan yang lezat yang disajikan bagi kamu ini? Jawablah aku dan berkata-katalah kamu." Kemudian ditamparlah patung-patung itu dan dihancurkannya berpotong-potong dan dengan kampak yang berada di tangannya. Patung yang besar ditinggalkannya utuh, tidak diganggu, yang pada lehernya dikalungkanlah kapak Nabi Ibrahim itu. Terperanjat dan terkejutlah para penduduk tatkala pulang dari berpesta ria di luar kota dan melihat keadaan patung-patung Tuhan-Tuhan mereka hancur berantakan dan menjadi potongan-potongan yang terserak-serak di atas lantai. Bertanyalah satu kepada yang lain dengan nada heran dan takjub, gerangan siapakah yang telah berani melakukan perbuatan yang jahat dan keji ini terhadap Tuhan-Tuhan persembahan mereka ini?
Berkata salah seorang di antara mereka, ada kemungkinan bahwa orang yang selalu mengolok-olok dan mengecek persembahan kami yang bernama Ibrahim itulah yang melakukan perbuatan yang berani ini. Seorang yang lain menambah keterangan dengan berkata, bahkan dialah yang pasti berbuat karena ia adalah satu-satunya orang yang tinggal di kota sewaktu kami semua berada di luar merayakan hari suci dan keramat itu. Selidik punya selidik, akhirnya terdapat kepastian yang tidak diragukan lagi bahwa Ibrahimlah yang merusakkan dan memusnahkan patung-patung itu. Rakyat kota beramai-ramai membicarakan kejadian yang dianggap suatu kejadian atau penghinaan yang tidak dapat diampuni terhadap kepercayaan dan persembahan mereka. Suara marah, jengkel, dan kutukan terdengar dari segala penjuru yang menuntut agar si pelaku diminta pertanggungjawaban dalam suatu pengadilan terbuka, di mana seluruh rakyat penduduk kota dapat turut serta menyaksikannya, dan memang itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim agar pengadilannya dilakukan secara terbuka, di mana semua warga masyarakat dapat turut menyaksikannya. Karena dengan cara demikian beliau dapat secara terselubung berdakwah menyerang kepercayaan mereka yang batil dan sesat itu, seraya menerangkan kebenaran agama dan kepercayaan yang ia bawa. Kalau di antara yang hadir ada yang masih boleh diharapkan terbuka hatinya bagi iman dari tauhid yang ia ajarkan dan dakwahkan, hari pengadilan ditentukan dan datangnya rakyat dari segala pelosok berduyun-duyun mengunjungi padang terbuka yang disediakan bagi sidang pengadilan itu. Ketika Nabi Ibrahim datang menghadap para hakim yang akan mengadili, ia disambut oleh para hadirin dengan teriakan kutukan dan cercaan, menandakan sangat gusarnya para penyembah berhala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berani menghancurkan persembahan mereka. Ditanyalah Nabi Ibrahim alaihissalam oleh para hakim, apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusakkan Tuhan-Tuhan kami? Dengan tenang dan sikap dingin Nabi Ibrahim menjawab, patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Coba tanya saja kepada patung-patung itu, siapakah yang menghancurkannya? Para hakim penanya terdiam sejenak seraya melihat yang satu kepada yang lain dan berbisik-bisik seakan-akan Ibrahim yang mengandungi ejekan ini. Kemudian berkata si hakim, Engkau kan tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat bercakap dan berkata, mengapa engkau minta kami bertanya kepadanya? Tibalah waktunya yang memang dinantikan oleh Nabi Ibrahim, maka sebagai jawaban atas pertanyaan yang terakhir itu, beliau berpidato membentangkan kebatilan persembahan mereka, yang mereka pertahankan mati-matian semata-mata hanya karena adat itu adalah warisan nenek moyang mereka. Kemudian berkata Nabi Ibrahim kepada para hakim itu, jika demikian halnya mengapa kamu sembah patung-patung itu yang tidak dapat berkata, tidak dapat melihat, dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak mudarat, bahkan tidak dapat menolong dirinya dari kehancuran dan kebinasaan. Alangkah bodohnya kamu dengan kepercayaan dan persembahan kamu itu. Tidakkah dapat kamu berpikir dengan akal yang sehat bahwa persembahan kamu adalah perbuatan yang keliru, yang hanya dipahami oleh setan? Mengapa kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan kamu, yang menciptakan alam sekeliling kamu dan menguasakan kamu di atas bumi dengan segala isi dan kekayaannya? Alangkah hina dinanya kamu dengan persembahan kamu itu. Kemudian setelah selesai Nabi Ibrahim menguraikan pidatonya itu, para hakim mencetuskan keputusan bahwa Nabi Ibrahim harus dibakar hidup-hidup sebagai ganjaran atas perbuatannya menghina dan menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Maka berserulah para hakim kepada rakyat yang hadir menyaksikan pengadilan itu, bakarlah ia dan belahlah Tuhan-Tuhanmu jika kamu benar-benar setia kepadanya. Kemudian tibalah waktunya Nabi Ibrahim dibakar. Kemudian singkat cerita, keputusan mahkamah telah dijatuhkan pada Nabi Ibrahim harus dihukum dengan membakar hidup-hidup dalam api yang besar sebesar dosa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada anggapan oleh pembesar-pembesar tersebut. Persiapan bagi upacara pembakaran yang akan disaksikan oleh seluruh rakyat sedang diaturkan. Tanah lapang bagi tempat pembakaran disediakan dan diadakan pengumpulan kayu bakar dengan sebanyak-banyaknya, di mana tiap penduduk secara gotong royong harus mengambil bagian membawa kayu bakar sebanyak yang ia dapat sebagai tanda bakti kepada Tuhan-Tuhan persembahan mereka yang telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian berduyun-duyunlah para penduduk dari segala penjuru kota membawa kayu bakar sebagai sumbangan dan tanda bakti kepada Tuhan mereka. Di antara terdapat para wanita yang hamil dan orang yang sakit yang membawa sumbangan kayu bakarnya dengan harapan memperolehi berkah dari Tuhan-Tuhan mereka dengan menyembuhkan
menyembuhkan penyakit mereka atau melindungi yang hamil dikala ia bersalin. Setelah terkumpul kayu bakar di lapangan yang disediakan untuk upacara pembakaran dan tertumpuk serta tersusun laksana sebuah bukit, berduyun-duyunlah orang datang untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman atas diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kayu lalu dibakar dan terbentuklah gunung berapi yang dahsyat yang sedang berterbangan di atasnya berjatuhan terbakar oleh panasnya uap yang ditimbulkan oleh api yang membunuh itu. Kemudian dalam keadaan terbelenggu Nabi Ibrahim ditegakkan dan dari atas sebuah gedung yang tinggi dilemparkanlah ia ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala itu dengan iringan firman Allah, "Hai api, menjadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Sejak keputusan hukuman dijatuhkan sampai saat ia dilemparkan ke dalam bukit api yang menyala-nyala itu, Nabi Ibrahim tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal karena iman dan keyakinannya kepada Allah bahwa Allah tidak akan rela melepaskan hamba pesuruhnya menjadi makanan api dan kurban keganasan orang-orang kafir musuh Allah. Dan memang demikianlah apa yang terjadi tatkala ia berada dalam perut bukit api yang dahsyat itu. Ia merasa dingin sesuai dengan seruan Allah pelindungnya, dan hanya tali temali dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar hangus. Sedang tubuh dan pakaian yang terletak pada tubuhnya tetap utuh, tidak sedikit pun tersentuh oleh api. Hal mana merupakan suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, agar dapat melanjutkan penyampaian risalah yang ditugaskan kepadanya kepada hamba-hamba Allah yang tersesat itu. Para penonton upacara pembakaran heran tercengang tatkala melihat Nabi Ibrahim keluar dari bukit api yang sudah padam dan menjadi abu itu dalam keadaan selamat, utuh dengan pakaiannya yang tetap berada seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sentuhan api sedikit jua pun. Mereka berseru meninggalkan lapangan dalam keadaan heran seraya bertanya-tanya pada diri sendiri dan diantara satu sama lain, bagaimana hal yang ajaib itu berlaku, padahal menurut anggapan mereka dosa Nabi Ibrahim sudah nyata mendurhakai Tuhan-Tuhan yang mereka puja dan sembah. Ada sebagian daripada mereka yang dalam hati kecilnya mulai meragui kebenaran agama mereka, namun tidak berani melahirkan rasa ragu-ragunya itu kepada orang lain. Sedang para pemuka dan para pemimpin mereka merasa kecewa dan malu karena hukuman yang mereka jatuhkan ke atas diri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kesibukan rakyat mengumpulkan kayu bakar selama berminggu-minggu telah berakhir dengan kegagalan. Sehingga mereka merasa malu kepada Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim sebagai bukti nyata akan kebenaran dakwahnya telah menimbulkan kegoncangan dalam kepercayaan sebagian penduduk terhadap persembahan dan patung-patung mereka, dan membuka mata hati banyak daripada mereka untuk memikirkan kembali ajakan Nabi Ibrahim dan dakwahnya. Bahkan tidak kurang daripada mereka yang ingin menyatakan imannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, namun khawatir akan mendapat kesukaran dalam penghidupannya akibat kemarahan dan balas dendam para pemuka dan para pembesarnya yang mungkin akan menjadi hilang akal bila merasakan bahwa pengaruhnya telah beralih ke pihak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sahabat Ahak dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.